Bapak Ibu yang berbahagia, pada prinsipnya apa yang kita sampaikan pada 2 pekan yang lalu, ada sebuah pesan dari seorang tabi'in yang bernama Salama bin Dinar tentang bagaimana sikap kita terhadap dunia. Karena sesungguhnya yang ia katakan, saya tidak pernah membenci diri saya ketika saya merasa ada keinginan atau cinta terhadap dunia, selama terpenuhi 2 hal. Satu, dia katakan, jangan sampai kita cinta terhadap dunia lantas kita mengambil sesuatu yang Allah benci. Yang kedua, dia katakan, jangan sampai kita cinta terhadap dunia lantas kita meninggalkan sesuatu yang Allah cintai. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kalau kita lihat Al-Quran, maka ada beberapa konsekuensi yang berkenaan dengan harta. Pertama, di dalam Al-Quran, kalimat harta itu ditulis dalam 2 bentuk. Pertama, harta itu disebut dengan khairun. Ini ada ayat Al-Quran mengatakan, wa innahu li hubbil khairi lasadid. Sesungguhnya manusia itu sangat rakus terhadap harta. Apa artinya khair? Khair itu baik. Lawan dari khairun itu syarrun. Mengapa Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa harta itu disebut dengan khairun? Sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Karena sesungguhnya harta itu mesti memberikan kebaikan bagi kita. Orang yang punya harta, mudah-mudahan nyaman dia pergi ke masjid. Orang yang memiliki harta, mudah-mudahan dia tidak menjadi orang bakhil. Orang yang memiliki harta akan tenang dalam beribadah. Tapi menjadi masalah seperti yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, kalau ada orang yang berlebih-lebihan, apalagi meninggalkan aturan yang dibuatkan oleh Allah, maka khairun itu bisa berubah menjadi syarrun. Bisa jadi harta yang baik itu berubah dengan sesuatu yang membawa malapetaka. Nah, yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada disebut dengan malun. Ini yang lebih dominan, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang beriman, kata Allah, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu mengingat Allah. Tetapi kalau kita kaji secara filosofis, apa artinya malun? Di dalam Al-Quran mengatakan, wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Berikanlah harta itu yang berikan oleh Allah kepadamu untuk membantu orang lain. Maka para ulama mengatakan, ketika Allah mengatakan malun, maka cenderungnya adalah potensi untuk bisa membantu orang lain. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ada yang kita lihat di masjid ini, proyek yang luar biasa, menambah kapasitas tanah kita. Bukankah itu subhanallah luar biasa pahalanya? Hari ini kalau kita punya rumah bagus, alhamdulillah. Orang menghiasi rumahnya dengan berbagai ornamen yang hari ini bantap. Dindingnya pakai wallpaper, lantainya pakai granit, yang seluruhnya bagus. Tapi perlu kami ingatkan, tempat kita yang paling lama adalah kuburan. Di kubur itulah yang paling lama. Dia sempit, tidak memiliki fasilitas, kecuali ketika orang yang meninggal di dalamnya memiliki amal soleh. Kita punya mobil bagus-bagus, fiturnya canggih. Dia akan memberitahu kepada kita kalau jarak antara kita dengan mobil lain itu dekat. Tapi perlu diingat, tempat yang mengantarkan kita yang terakhir nanti adalah keranda. Keranda itulah sesungguhnya tempat penyesalan bagi orang-orang yang tidak beramal soleh. Dan keranda itulah tempat mengantarkan orang-orang soleh ke tempat persinggahan yang paling indah, yakni kuburan. Maka selalu dikatakan di dalam hadis itu, kalau ada orang-orang yang soleh yang dimasukkan ke dalam keranda, kemudian akan dibawa ke dalam kuburan, maka orang soleh itu mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Antarkan aku, cepat, cepat, cepat. Jenazah itu minta dibawa cepat. Tapi wa in kana ghairu salih. Tapi apabila jenazah yang diangkat orang di atas pundaknya bukanlah orang baik, maka dia akan menyesal seraya mengatakan, kemana kalian antarkan aku? Irji'uni, balikkan aku ke rumahku, balikkan aku ke rumahku. Tapi apa yang terjadi sidang jemaah? Cuma satu kalimat. Kalau orang sudah meninggal, mustahil dia akan dikembalikan sebagaimana hidup semula. Nah, yang ketiga, konsekuensi harta dalam Islam pasti diminta pertanggungjawaban. Maka dalam hadis itu dikatakan, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Belum nanti melangkah kaki anak Adam itu di akhirat, maka dia akan ditanya tentang 4 hal. Salah satu di antara 4 hal, selain umur, ilmu, kemudian apa yang hidup yang kita miliki, yang akan dipertanyakan tentang harta kita.
Pertanyaannya bukan hanya satu tapi dua. Min aina wa ila aina. Untuk apa? Kemudian dikatakan dari mana engkau mendapatkan? Wa fima anfaqahu. Kemudian untuk apa kamu pergunakan? Inilah yang paling berat sidang jemaah yang berbahagia. Maka subhanallah, ketika kita punya harta, tadi kalimat khairun itu sesungguhnya akan mengantarkan kita kebaikan. Sehingga kita bisa menikmatinya. Yang berikutnya, apa konsep harta di dalam Al-Quran? Orang kaya yang bertakwa itu jauh lebih baik daripada orang mukmin yang setengah harta, Pak. Maka Rabi mengatakan la ba'sa lil ghina man ittaqa. Akan lebih bagus kata Nabi, orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang kaya, Pak. Maka kalau kita lihat, Nabi pernah mendeklarasikan 10 sahabat yang dijaminnya masuk surga dengan izin Allah. Ada Abu Bakar, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Seluruhnya adalah milioner di masanya. Orang-orang yang kaya. Maka Rasulullah katakan di dalam kalimat tadi, la ba'sa lil ghina liman ittaqa, tidaklah menjadi masalah atau alangkah lebih baiknya orang-orang soleh itu menjadi orang kaya. Karena mengapa? Karena di tangan orang-orang yang soleh itu, harta nikmat yang diberikan oleh Allah akan bisa mengembangkan dakwah dan maslahatan umat. Coba lihat bagaimana orang-orang dulu berdagang, Pak. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya. Utsman bin Affan ketika perang Yarmuk, Abdurrahman bin Auf ke perang Yarmuk. Ketika sebuah perjuangan melawan Persia yang begitu berat, para sahabat mengantarkan hartanya. Walaupun ada di antara mereka tidak berharta, tetapi mereka berdoa kepada Allah. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang-orang soleh, dan janganlah harta kamu, makanan kamu dimakan kecuali orang-orang bertakwa. Ada kisah menarik tentang Rasulullah suatu saat tidak memiliki makanan di rumahnya. Kemudian dia berinisiatif akan pergi ke rumah Abu Bakar dengan harapan di rumah Abu Bakar ada makanan. Tapi sampai di rumah Abu Bakar, apa terjadi? Abu Bakar pun nggak punya makanan. Apa kata Abu Bakar? Saya akan ke rumah Umar bin Khattab, karena saya yakin di rumah Umar bin Khattab ada makanan. Rupanya di rumah Umar bin Khattab pun tidak ada makanan. Akhirnya apa yang terjadi? Umar mengajak Abu Bakar pergi ke rumah Rasulullah. Mana tahu di rumah Rasulullah ada makanan. Begitu mereka berangkat dari tempat yang berbeda, bertemu di tengah jalan. Nampak oleh Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Waalaikumsalam, ada apa ya Rasulullah? Saya ingin ketemu denganmu. Kata Abu Bakar, alhamdulillah, ikut namanya langkah kanan ya Rasulullah. Mengapa? Kami ingin ke rumahmu, ingin makan. Kata Rasulullah, di rumah bodak juga ada nasi loh. Jadi bagaimana kata Rasulullah? Rumah kamu tak ada juga. Mari kita kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Orang Ansor yang dia tidak kaya-kaya banget, tetapi dia orang yang suka sedekah. Berangkat Rasulullah ke rumah Abu Ayyub. Sampai di rumah Abu Ayyub, dia ketok pintunya. Assalamualaikum. Yang keluar istrinya. Waalaikumsalam ya baginda Rasulullah yang mulia, terima kasih Anda telah mau bertemu kepada saya. Apa yang saya bisa bantu? Mana suamimu? Suami saya Abu Ayyub ya Rasulullah, dia pergi mencari makan karena di rumah kami tak juga ada makanan. Apa kata? Ikut sama jawab namanya. Tapi tunggulah ya Rasulullah. Begitu Rasulullah menunggu Abu Ayyub, tak lama dari kejauhan nampak sosok yang makin lama makin berdekat. Rupanya setelah dekat adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Apa yang dibawa oleh Abu Ayyub, Pak? 2 tandan korma, yang satu korma kering, yang satu korma muda. Ada beberapa air yang sudah dibawanya. Belum masuk, ya Rasulullah silakan masuk. Diletakkan makanan itu di mejanya. Ya Rasulullah, ini makan, nikmatilah. Apa kata Rasulullah ketika itu, Pak? Wallahi, demi ruhku di tangannya, tidak ada yang kita makan dari rumah Abu Ayyub ini, melainkan ia akan dipertanyakan oleh Allah di kemudian hari. Masya Allah, Pak. Dia sudah makan. Abu Ayyub dengan makanan yang lezat dimakan orang-orang soleh. Tapi Rasulullah sempat juga mengingatkan, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidak ada satu nikmat pun yang kita makan di rumah Abu Ayyub ini melainkan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maaf sidang jemaah yang berbahagia, makan bukan masalah mengenyangkan perut, Pak. Tetapi yang tidak kalah penting, apa yang kita makan hari ini insya Allah dan pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta kita membawa kebaikan
Dan mudah-mudahan apa yang kita miliki hari ini betul-betul menjadi sarana ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.